Publik dikejutkan dengan dibebaskannya Jessica Kumala Wongso, terdakwa kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, yang dikaitkan dengan sianida di dalam ais cafe Vietnam yang diduga menjadi sebab kematian Wayan Mirna Salihin. Pembebasan ini pun dinilai mengejutkan karena sebelumnya sang pengacara Otto Hasibuan telah melakukan berbagai upaya untuk membebaskan Jessica Kumala Wongso tapi belum menghasilkan apapun untuk kebebasan Jessica. Hal ini tentu memberikan angin segar bagi Jessica Kumala Wongso dan keluarga. Dia akan lebih mudah, ya kan? Sama-sama kita cari. Kalau memang dia, ya oke dia. Tapi siapa tahu ada kemungkinan lain. Nah, jadi persoalannya sekarang di pihak sana kan menutup suatu kemungkinan, tidak ada kemungkinan lain kecuali dia. Ini yang jadi kita mengalami kesulitan. Lantas bagaimanakah Jessica Wongso bisa dibebaskan? 8 tahun lebih menunggu untuk bebas, apakah yang akan dilakukan Jessica? Akankah ia melakukan tindakan hukum selanjutnya? This is the true story of it. Otto Hasibuan mengaku dikejutkan dengan pemberitahuan pembebasan bersyarat dari pihak lapas atas kliennya, Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Otto selaku kuasa hukum mengaku tidak pernah melakukan upaya soal pembebasan Jessica Wongso. Otto Hasibuan mengaku dikejutkan dengan pemberitahuan pembebasan bersyarat dari pihak lapas atas kliennya, Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Yang saya hormati, hari ini adalah hari yang berbahagia buat kami, khususnya buat Jessica Wongso. Karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada Jessica untuk dapat bebas bersyarat dari lapas Pondok Bambu. Yaitu hari ini tanggal 18 bulan 8 tahun 2024. Jadi persis Jessica sudah hampir 8 tahun lebih, 8 tahun setengah menjalani hukuman di penjara Pondok Bambu Cibinong, Pondok Bambu, lapas Pondok Bambu. Hari ini kami kalau lihat di belakang ini, apa kata-katanya ini ya? Welcome home Jessica Wongso. Yes, welcome home, yes. Ya, kami buat ini karena kami merasa memang Jessica sudah menjadi keluarga kami semua ini. Di sini ada semua tim lawyer yang menangani kasus Jessica selama ini yang tetap setia. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak bertanya untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar-dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, dengan demikian tentunya saya menunda PK-nya pada waktu itu sambil menyelesaikan pengurusan segala surat-surat yang berkaitan dengan keluarnya Jessica ini. Terus terang aja teman-teman, cukup pahit memang buat kami, bukan mudah ya. Bayangkan 8,5 tahun di sana, dan kami terus berkomunikasi selama 8 tahun ini, 8,5 tahun dengan Jessica. Jadi kita terus komunikasi, saya juga mengunjunginya secara konstan. Demikian juga ada Hidayah Bostam yang juga rajin sekali untuk datang ke sana, di Heli dan sebagainya. Terus kita berdiskusi terus bagaimana melihat keadaan Jessica di sana. Dan saya harus katakan memang di lapas dia diperlakukan baik sama dengan tahanan-tahanan yang lain ya. Nanti mungkin Jessica bisa bercerita kalau Anda mau tanya ya. Tetapi yang paling pasti adalah bahwa
Tadi juga saya lihat ada banyak apa namanya penggemar Jessica, sahabat Jessica, ya. Tadi dari pagi katanya udah ada di sini, ya, ada di sini semua ya. Pakai tulisan, pakai stand for Jessica, justice for Jessica, macam-macam ya. Tadi juga banyak telepon dan sebagainya. Nah, Jess, saya cerita dulu sama kamu waktu di lapas, kamu kan nggak bisa lihat bahwa apa itu cerita itu, karena dia nggak bisa lihat kan, dia nggak bisa baca apa yang terjadi di luar. Nah, inilah salah satu teman-teman, beberapa teman yang betul-betul mendukung kamu selama di luar. Ini juga dari lima dia dua stand for Jessica masih ini ya ditulis ya. Jadi ada foto semuanya nih ya. Jadi terima kasih ya, saya atas nama Jessica juga sama keluarga mengucapkan terima kasih karena dukungan kalian itu sangat berarti sekali buat kami selama ini dalam berjuang ya. Buat Jessica juga banyak dia terbantu secara moral ya, karena selama ini kita melihat kan banyak kontra kan terhadap Jessica selama ini, apalagi yang dikatakan baru juga tadi ada yang bertanya pada dia, baru hari ini saya lihat Jessica tidak pakai baju putih katanya. Terus dia jawab tadi, oh iya, bukan saya tidak mau, bukan suka baju putih. Ternyata itu karena waktu di persidangan diwajibkan untuk pakai baju putih selama bersidang sebagai terdakwa. Sejak hari ini kita lihat Jessica tidak pakai baju putih karena dia bukan terdakwa lagi sekarang. Ini ya. Terus terang aja kita mengambil posisi bahwa Jessica sudah dibebaskan dengan bebas bersyarat, ya kan? Jadi kami tim hukum ini selalu menghormati hukum. Apapun putusan sudah pengadilan, itu kan sudah jelas bahwa Jessica dinyatakan bersalah. Itu putusan pengadilan yang harus saya hormati sebagai seorang lawyer. Soal kami tidak terima putusan itu atau tidak, itu soal lain. Tapi karena itu formal sudah keluar, harus saya hormati, itulah putusan. Dia dinyatakan bersalah. Tetapi kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap putusannya. Sebagai seorang lawyer, saya harus menghormati putusan pengadilan karena itu sudah inkrah. Tetapi hukum juga memberikan kesempatan kepada semua pihak, ya termasuk Jessica, apabila merasakan ingin mengajukan PK, juga hukum juga memberikan kesempatan dan hak itu kepada dia. Itu persoalannya. Ya. Maksudnya bahwa sekarang Kak Jessica itu sudah bebas, berarti kan PK itu apakah itu masalah nama baik Kak Jessica sendiri atau seperti apa? Iya, hukum itu bukan soal hanya nama baik, segala-galanya tentunya ya. Soal kebenaran kan. Ya, kebenaran kan harus ditegakkan. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, kan? Nah, sekarang jalannya kebenaran sendiri itu bagaimana? Apakah juga harus kita ikuti juga jalan kebenaran itu dengan berdiam, atau apakah juga jalan kebenaran itu kata harus kita topangi untuk bisa mencapai kebenaran sendiri? Nah, itulah yang akan kita wujudkan nantinya. Sehingga kalau kita berpikir bahwa kita merasa ada ketidakbenaran di sana, ya kita harus jalankan. Tetapi selalu saya katakan bahwa saya menghormati putusan. Sebab kalau saya tidak menghormati putusan, saya tidak akan pergi ke pengadilan. Ketika saya mau membela di pengadilan, tentunya saya harus hormati itu. Soal itu menurut kami adalah tidak benar atau tidak, ada jalannya. Jalannya adalah PK. Itu persoalannya. Otto menuturkan pihaknya sebenarnya sudah berniat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Namun, sekitar 3 pekan lalu ia mendengar rencana pembebasan bersyarat Jessica Wongso. Otto mengatakan bahwa ia tidak pernah mengajukan surat pembebasan bersyarat bagi Jessica Kumala Wongso. Pada keterangan pers di kawasan Senayan, Jakarta, pada Ahad, 18 Agustus 2024. Ia mengungkapkan bahwa ia menunda PK itu sambil menyelesaikan pengurusan surat administrasi YG berkaitan dengan keluarnya Jessica. Otto juga membeberkan alasan Jessica Wongso mendapatkan pembebasan bersyarat karena memenuhi semua ketentuan, termasuk berkelakuan baik berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana. Sehingga Jessica mendapatkan pembebasan bersyarat lebih awal
Pembebasan bersyarat untuk Jessica berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor PAS 1703 PK 0509 Tahun 2024. Jessica sendiri mengatakan mendapatkan pemberitahuan bebas bersyarat tersebut pada malam sebelumnya. Memang baru malam sebelumnya, Jessica Kumala Wongso dinyatakan bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu per hari ini. Ia mendapat remisi 58 bulan 30 hari, yang diakumulasikan menjadi 5 tahun kurang 1 bulan. Jessica divonis 20 tahun penjara dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Pembunuhan itu dilakukan dengan memasukkan racun sianida ke kopi yang diminum Mirna. Ia telah mengajukan banding hingga kasasi, tapi semuanya ditolak. Adapun, selama menjalani masa bebas bersyarat, Jessica harus menjalani wajib lapor hingga 2032. Ia wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur Utara dan akan menjalani pembimbingan hingga 27 Maret 2032. Nah, bagaimana menurut kalian? Tuliskan komentar kalian di bawah. Demikianlah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya.